Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Tanda tanya. Bab 1371, dia sudah ada di sana. 7 tongkat artefak abadi kelas 6 mencoba menyerang dada Ye Chen, tetapi dia berbalik, meraihnya, dan merebut senjata itu. Dia kemudian menyimpannya di makam samsara. Aku ingin melihat berapa banyak tongkat artefak abadi yang kamu miliki. 5 tongkat artefak abadi kelas 6 lainnya menyerang, tetapi kali ini, Ye Chen menerima pukulan itu secara langsung dengan tubuh emasnya. Beberapa suara tumpul terdengar, dan kemudian dia meraih tongkat artefak abadi dan memasukkannya ke makam samsara. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya melesat dengan lincah melewati patung perunggu lainnya dan dia merebut senjata mereka. Aku tahu kalian bertarung dalam formasi, tetapi aku tidak akan membiarkan kalian membentuk formasi itu. Mari kita lihat bagaimana kalian akan bertarung tanpa itu. Begitu dia selesai berbicara, 18 patung perunggu itu segera bersatu dan membentuk formasi untuk menghadapi Ye Chen. Kau masih bisa membentuk formasi. Kalau begitu, aku akan mengambil batu abadi milikmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan membentuk formasi sekarang. Ye Chen menghantam udara, menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk menjatuhkan 18 patung perunggu. Tangannya seperti cakar, meraih jantung 2 patung perunggu dan menarik keluar 2 batu abadi bermutu tinggi. Patung perunggu yang telah kehilangan sumber energinya jatuh ke tanah seperti robot yang baterainya telah dilepas. Ye Chen telah bertemu dengan boneka yang mirip dengan ini ketika dia memasuki kediaman uang gantian, jadi dia secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Hanya dalam beberapa lusin detik, Ye Chen telah menarik keluar semua batu abadi dari 18 patung perunggu. Dentang, dentang, suara bel berbunyi, diikuti oleh suara 2 pintu terbuka. Ye Chen memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa pintu di depannya telah terbuka. Itu adalah lorong menuju lantai 2. Di balik pintu lainnya terdapat artefak tingkat Raja Dewa tingkat pertama dengan 3 kata besar terukir di atasnya, Alu Penakluk Iblis. Pembatasan pada Alu Penakluk Iblis secara otomatis dihapus. Dia meraih Alu Penakluk Iblis dan melihat sekeliling. Aku bisa mendapatkan artefak tingkat Raja Dewa di level ini, pikirnya. Namun, sepertinya seharusnya ada 18 artefak tingkat Raja Dewa di rak ini, tetapi ini satu-satunya yang tersisa. Pasti ada beberapa orang yang melewati level pertama dan mengambil 17 artefak lainnya. Kalau begitu, Biksu Nianxin seharusnya juga memiliki Alu Penakluk Iblis, kan? Ye Chen mengumpulkan 18 patung perunggu sebagai bagian dari rampasan perangnya. Dia merenung. Ada artefak tingkat Raja Dewa di lantai pertama saja, jadi hadiahnya hanya bisa semakin baik dari sini dan seterusnya. Aku harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak artefak untuk memperbaiki tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan pedang pembunuh dewa. Kedua senjata itu rusak parah sehingga jika dia menggunakannya lagi, kemungkinan besar senjata itu akan hancur total. Oleh karena itu, dia perlu menggabungkannya dengan artefak tingkat Raja Surgawi lainnya untuk memperbaikinya. Kolam Budak Emas dan 18 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 2 artefak tingkat integrasi Dao itu, aku akan menjadikannya milikku. Ye Chen melangkah ke lantai 2 dan melihat 18 patung perunggu yang sama. Akan tetapi, level mereka jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia lawan sebelumnya, dan setiap patung perunggu sebanding dengan ahli alam semi surgawi tingkat 7. Ye Chen kemudian memulai serangannya. 1 jam kemudian, Ye Chen tiba di lantai 5. Setelah mengalahkan patung perunggu di lantai 4, ia memperoleh total 72 boneka alam semi surgawi dan 4 artefak tingkat Raja Surgawi tingkat rendah. Di lantai 5, ia bertemu dengan seorang penjaga yang sekuat ahli alam Raja Surgawi tingkat 2. Jelaslah bahwa Biksu Nianxin telah kalah di sini. Saat Ye Chen maju ke lantai atas, rune budak emas muncul di luar paviliun pengawal langit, yang terlihat oleh mereka yang berada di luar. Mereka tahu bahwa seseorang sedang berjalan menuju paviliun pengawal langit. Kuang Bai melihat sekeliling dan menyadari bahwa Biksu Nianxin masih berada di dekatnya. Ekspresinya berubah, mungkinkah Ye Xitian yang ada di sana? Semua orang baru saja masuk dan masih berkumpul di satu tempat. Selain ratusan orang yang terbunuh karena kecelakaan atau provokasi, semua orang ada di sini. Mereka yang tidak ada di sini adalah orang-orang yang tidak penting atau orang-orang yang tidak kuat. Namun, Kuang Bai menyadari bahwa Ye Xitian tidak ada di sini. Kali ini,
Setengah dari 2.000 orang itu belum pernah memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas, dan batas waktu untuk menjelajahi reruntuhan itu adalah 7 hari. Pada hari pertama, semua orang akan memetakan medan dan menghancurkan beberapa formasi. Pada hari kedua dan ketiga, semua orang akan pergi ke hutan untuk mencari berbagai harta karun. Namun, hampir tidak ada orang yang langsung pergi ke paviliun pengawal langit, karena hanya para kultivator Buddha yang dapat melakukannya, yang mungkin ada 2 hingga 300 orang dalam kelompok ini. 2 hingga 300 orang ini adalah biksu dari kuil Zenkong, kuil Wuxiang, kuil Wufa, dan kuil-kuil lainnya. Yang terkuat di antara mereka adalah Biksu Nianxin. Jika Biksu Nianxin ada di sini, lalu siapa yang maju melalui paviliun pengawal langit? Siapa yang mungkin menyerang penjaga lantai 5, memicu penghalang emas untuk beresonansi dengan rune seperti ini? Itu pasti Ye Xitian. Sialan, Ye Xitian maju melalui paviliun pengawal surga. Kita harus bergegas dan menemukan artefak tingkat Raja Surgawi untuk menerobos. Kita akan menyerbu bersama dan menghancurkannya. Wu Hen segera pergi dan langsung menuju hutan, menargetkan salah satu kuil ahli alam Raja Surgawi untuk mendapatkan artefak tingkat Raja Surgawi. Kecuali kita mencapai alam Raja Surgawi, kita tidak akan bisa memasuki area dalam dengan paksa. Mari kita menerobos terlebih dahulu dan menyerang Ye Xitian bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai alam semi-divine, atau kita akan menjadi orang-orang yang diburu. Kuang Bai, Chen Ben, He Xuan, Lin Xuan, dan para jenius lainnya mengambil keputusan, dan bergegas menuju beberapa kuil bobrok yang ditutupi oleh formasi dan penghalang, menyerang. Adik-adik mereka juga membantu mereka, karena menghancurkan penghalang emas adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen agar tidak dibunuh olehnya. Wus, wus, satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa langsung masuk ke area dalam. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Nianxin melihat paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan santai. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian naik ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Mari kita menerobos terlebih dahulu dan menyerang Ye Xitian bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai alam semi surgawi, atau kita akan menjadi orang-orang yang diburu. Kuang Bai, Chen Ben, He Xuan, Lin Xuan, dan para jenius lainnya mengambil keputusan, dan bergegas menuju beberapa kuil bobrok yang ditutupi oleh formasi dan penghalang, menyerang. Adik-adik mereka juga membantu mereka, karena menghancurkan penghalang emas adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen agar tidak dibunuh olehnya. Wus, wus. Satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa langsung masuk ke area dalam. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Nianxin melihat paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan santai. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian naik ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Mari kita menerobos terlebih dahulu dan menyerang Ye Xitian bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai alam semi surgawi, atau kita akan menjadi orang-orang yang diburu. Kuang Bai, Chen Ben, He Xuan, Lin Xuan, dan para jenius lainnya mengambil keputusan, dan bergegas menuju beberapa kuil bobrok yang ditutupi oleh formasi dan penghalang, menyerang. Adik-adik mereka juga membantu mereka, karena menghancurkan penghalang emas adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen agar tidak dibunuh olehnya. Wus, wus. Satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa langsung masuk ke area dalam. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Nianxin melihat paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan santai. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat.
Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian naik ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. He Xuan, Lin Xuan, dan para jenius lainnya mengambil keputusan, dan bergegas menuju beberapa kuil bobrok yang ditutupi oleh formasi dan penghalang, menyerang. Adik-adik mereka juga membantu mereka, karena menghancurkan penghalang emas adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen agar tidak dibunuh olehnya. Wus, wus. Satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa langsung masuk ke area dalam. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Nianxin melihat paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan santai. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian naik ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. He Xuan, Lin Xuan, dan para jenius lainnya mengambil keputusan, dan bergegas menuju beberapa kuil bobrok yang ditutupi oleh formasi dan penghalang, menyerang. Adik-adik mereka juga membantu mereka, karena menghancurkan penghalang emas adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen agar tidak dibunuh olehnya. Wus, wus. Satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa langsung masuk ke area dalam. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak.
Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Niansin melihat paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Niansin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan santai. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian naik ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Niansin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen untuk menghindari dibunuh olehnya. Wus, wus. Satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Niansin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Niansin, ayo pergi juga, kita bisa memasuki area dalam secara langsung. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Niansin melihat ke paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua atau ketiga. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang sudah kita survei dan dapatkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Niansin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan perlahan. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus berhasil menerobos sebelum Ye Xitian maju ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Niansin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya dalam perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Menghancurkan salah satu dari mereka membutuhkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi, jadi akan membutuhkan lebih dari selusin orang untuk menyelesaikannya, dan 1 atau 2 hari. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak dari penghalang ini masih berdiri. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, ada terlalu banyak orang. Setelah menghancurkan penghalang, mereka mungkin dirampok. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu pada saat ini, karena tujuan mereka adalah untuk menerobos dan membunuh Ye Chen untuk menghindari dibunuh olehnya. Wus, wus. Satu persatu, kelompok ahli dari setiap sekte menghancurkan penghalang dan pergi. Biksu Niansin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Niansin, ayo pergi juga,
kita bisa memasuki area dalam secara langsung. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo kita pergi ke kuil di gunung dulu. Nianxin melihat ke paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua atau ketiga. Ye Xitian juga butuh waktu untuk melewati lantai itu, jadi ayo kita pergi ke kuil yang sudah kita survei dan dapatkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku berhasil. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Dia mengira karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan perlahan. Namun, ternyata dia bisa, dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus berhasil menerobos sebelum Ye Xitian maju ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya dalam perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada di sekitar semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa memasuki area dalam secara langsung. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo pergi ke kuil di gunung terlebih dahulu. Nianxin melihat ke paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga perlu waktu untuk melewati lantai itu, jadi mari kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku menerobos. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Ia mengira bahwa karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan perlahan. Namun, ternyata ia bisa, dan ia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Ia harus menerobos sebelum Ye Xitian maju ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya pada perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Ia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Biksu Nianxin melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari separuh dari 1.800 orang telah pergi. Mereka yang masih ada di sekitar semuanya adalah kultivator Buddha. Kakak senior Nianxin, ayo pergi juga, kita bisa memasuki area dalam secara langsung. Terakhir kali, kita tidak berhasil maju terlalu jauh, tetapi kali ini, dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa melakukannya. Banyak biksu semi surgawi tingkat 8 dan 9 berteriak. Tidak, ayo pergi ke kuil di gunung terlebih dahulu. Nianxin melihat ke paviliun pengawal langit, yang masih memancarkan cahaya keemasan dan rune. Aku baru mencapai lantai 4, dan aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga di lantai 5 kecuali aku memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 atau 3. Ye Xitian juga perlu waktu untuk melewati lantai itu, jadi mari kita pergi ke kuil yang telah kita survei dan dapatkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 7 itu. Aku akan membunuh Ye Xitian setelah aku menerobos. Nianxin mulai tidak sabar. Ye Xitian terlalu cepat. Ia mengira bahwa karena Ye Xitian tidak bisa masuk ke paviliun pengawal langit, semua orang bisa melakukannya dengan perlahan. Namun, ternyata ia bisa, dan ia maju dengan cepat.
Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Ia harus menerobos sebelum Ye Xitian maju ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya pada perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Ia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian maju ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Dan dia maju dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Dia harus menerobos sebelum Ye Xitian maju ke lantai 9 dan memperoleh senjata tingkat Raja Surgawi yang bagus untuk menerobos. Biksu Nianxin memimpin 270 biksu alam semi surgawi tahap akhir ke gunung di sebelah kiri. Mereka ingin menghancurkan penghalang emas kuil tempat tinggal ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Mereka telah mengintainya di perjalanan terakhir, jadi selama perjalanan ini, dengan kekuatan semua orang, mereka mungkin dapat menghancurkan penghalang itu dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia akan menggunakan 1 hari lagi untuk menerobos dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk menghadapi Ye Xitian. Tanda seru. Bab 1372, milikku, bukan milikku. Di reruntuhan Sekte Buddha Emas, lebih dari 1000 orang mulai bergerak. Beberapa dari mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan penghalang. Saat seseorang memperoleh senjata kelas Raja Surgawi, pertempuran pecah, dan pemenangnya akan mendapatkan artefak. Hanya tim yang dipimpin oleh Kuang Bai, Biksu Nianxin, He Xuan, Lin Xuan, Wu Hen, Chen Ben, dan yang lainnya yang masih relatif stabil. Di dalam paviliun pengawal langit, Ye Chen masih berurusan dengan penjaga itu, tidak menyadari dan tidak peduli tentang apa yang terjadi di luar. Pada akhirnya, untuk bertahan hidup di benua Lingwu, dia harus memperkuat dirinya sendiri dan menerobos. Kalau tidak, dia akan diinjak-injak oleh orang lain. Siapa itu? Paman Zeng bertanya dengan heran ketika dia melihat rune Buddha tertinggal di reruntuhan. Baru 2 jam, dan orang ini sudah melewati 4 lantai. Itu pasti muridku Nianxin. Kepala biara Wu Yu menyatukan kedua tangannya dan bergumam, Amitabha. Muridku Nianxin awalnya ingin mendapatkan artefak alam Raja Surgawi tingkat 7, tongkat Buddha. Aku tidak menyangka dia akan langsung menuju paviliun pengawal langit untuk menerobos. Seperti yang diharapkan dari murid tertuaku. Dia membuatku sangat bangga. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, 7 hari sudah cukup baginya untuk mencapai lantai 9, atau bahkan lantai 15. Kurasa tidak. Mungkin itu He Xuan dan Lin Xuan. Tetua Lin Kuan dari Sekte Hutan Ungu menyilangkan lengannya dan berkata perlahan, penghalang pelindung di sekitar Sekte Buddha Emas telah banyak melemah selama bertahun-tahun. Jadi penghalang di luar paviliun pengawal langit mungkin tidak lagi dapat menghentikan beberapa murid yang lebih kuat, terutama He Xuan dari Sekte kita. Kekuatan tempurnya tidak rendah, dan dia menduduki peringkat kedua di daftar surga. Li Hong dari Sekteku juga tidak buruk. Dia nomor 1 di daftar surga. Tetua Sekte Sun Slasing membelai jenggotnya dan tersenyum. Li Hong sama kuatnya dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga. Dia mungkin bisa menembus 4 lantai secara berurutan. Wang Dao dari Sekte kami, peringkat ketiga di daftar surgawi, Kuang Bai dari Sekte saya, peringkat ke-6 di daftar surgawi, Chen Ben dari Sekte saya, peringkat ke-8 di daftar surgawi. Banyak tetua memuji murid-murid mereka. Pada saat ini, mereka merasa bahwa murid-murid mereka telah mencapai prestasi ini, dan sangat gembira melihat mereka naik lebih dari 10 lantai sebelum batas waktu 7 hari dan mendapatkan artefak kelas Raja Surgawi terbaik. Bei Gong Ziyu mendengarkan dan menggelengkan kepalanya. Dia berbisik, jangan terlalu cepat senang. Bagaimana jika itu tuanku?
Ye Sitian, Nona ketujuh, Anda pasti bercanda. Tetua Sekte Tebasan Matahari tertawa, Ye Sitian menggunakan kartu asnya untuk menjadi sekuat ahli alam Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa menggunakan kartu asnya untuk menerobos? Kekuatan tempur normalnya hanya sebanding dengan Mu Feng, namun, Li Hong dari sekte kita adalah yang pertama di Heaven Roll. Dia dapat dengan mudah menekannya. Memang, Ye Sitian menggunakan kartu truf-nya, dan kemungkinan ada keterbatasan dan kekurangan. Dia mungkin tidak dapat menggunakannya lagi untuk saat ini. Kekuatannya yang sebenarnya jelas tidak setara dengan Wang Dao, Li Hong, atau He Xuan. Orang yang naik 4 lantai jelas bukan dia. Banyak tetua membantahnya. Lelucon macam apa ini? Ye Sitian baru saja membunuh Mu Feng, dan sepertinya dia telah membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa naik 4 lantai begitu cepat? Mungkin Ye Sitian sedang diburu. Dia mungkin tidak akan hidup lebih dari beberapa hari, kata Mu Suiyuan santai. Lebih dari 30% orang yang memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas ingin membunuh Ye Sitian, dan ingin melenyapkannya sebelum dia menjadi ancaman. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan Ye Sitian sendirian, yang sekuat ahli alam Raja Surgawi tingkat 7 dengan kartu truf-nya, bahkan 3 jenius teratas di Heaven Roll. Mu Suiyuan tersenyum dan berkata, jika para pengikut sekte kita bekerja sama, membunuh Ye Sitian bukanlah masalah. Nona ketujuh, saya minta maaf tentang ini. Dia menatap Bei Gong Ziyu dengan tangan disilangkan. Ketika mereka masuk, Kuang Bai, Chen Ben, dan Mulan semuanya mengatakan bahwa Ye Sitian adalah ancaman. Mereka ingin menyingkirkan Ye Sitian terlebih dahulu, tetapi jangan khawatir, Nona ketujuh. Kami akan membiarkan mayat gurumu utuh untukmu. Kamu tidak perlu terlalu marah, karena aku sudah memberimu peringatan terlebih dahulu. Jangan cari masalah dengan 9 sekte besar saat kau melihat hasilnya. 9 sekte telah bergabung dan mengumpulkan 50 ahli teratas dari Heaven Roll, serta murid-murid mereka sendiri. Ada lebih dari 200 murid alam semi surgawi tingkat 9, jadi mereka yakin bisa membunuh Ye Sitian. Dalam situasi ini, jika Ye Sitian benar-benar melarikan diri, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Kau, Paman Zeng. Bei Gong Ziyu menatap Paman Zeng. Paman Zeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan telepati, hidup dan mati ditentukan oleh surga. Apapun yang terjadi di reruntuhan Sekte Buddha Emas berada di luar kendali kita. Kita hanya bisa berharap bahwa Ye Sitian cukup pintar untuk menghindari pengejaran dan muncul dengan selamat dalam 7 hari. Dari sudut pandang Paman Zeng, Ye Sitian memang monster. Namun, Mu Suiyuan sengaja menarik perhatian semua orang ke Ye Sitian, menjadikannya target semua orang. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan lebih dari 200 ahli alam semi-divine tingkat 9, yang termasuk 50 jenius teratas dari Heaven Roll di jajaran mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang tokoh senior seperti City Lord of Heavenly Spirit City akan melakukannya, apalagi Ye Sitian. Jika dia menghadapi 200 orang ini secara langsung, dia pasti akan mati. Bei Gong Ziyu menghela nafas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memperingatkan tuannya untuk tidak bertindak terlalu jauh ketika dia melepaskan kekuatan tempurnya, karena akan menarik perhatian semua orang dan membuat punggungnya menjadi sasaran. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar dia selamat. Bahkan jika dia berhasil keluar dengan luka serius, dia akan berterima kasih. Bagaimanapun, dia membutuhkan bantuan Ye Sitian untuk mengolah daun nirvana di masa depan. Paman Zeng, hubungi tetua Li Longjiang dan tanyakan tentang Yang Mulia Abadi Ling Yun. Saya ingin tahu keberadaan murid-murid baru Yang Mulia Abadi Ling Yun. Bei Gong Ziyu mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada Paman Zeng. Dia berkata, ini adalah hadiahku untuk tetua Li untuk tugas ini. Ini sebanding dengan nilai artefak tingkat Raja Surgawi kelas 6. Baiklah, Nona ketujuh. Paman Zeng mengambil liontin giok dan mulai menggunakan token transmisi untuk menghubungi tetua Li Longjiang. Pihak lain adalah ahli alam integrasi Dao, dan meskipun hadiah yang ditawarkan hanya artefak tingkat Raja Surgawi kelas 6, mereka hanya meminta beberapa informasi. Bab 1373, 3 Buddha Emas. Pada saat yang sama, di Pavilion Heaven's Guard, Ye Chen sedang duduk di sebuah ruangan di lantai 8. Dia berlumuran darah dan memegang 2 artefak Raja Surgawi kelas 5, yang merupakan alu penakluk iblis. Dia mendesah. Penjaga yang muncul di lantai 8 sudah menjadi ahli alam Raja Surgawi tingkat 4,
jadi penjaga lantai 9 seharusnya menjadi boneka alam Raja Surgawi tingkat 5. Setiap lantai memiliki 18 artefak kelas Raja Surgawi sejak lantai 6. Ternyata tidak ada yang pernah datang ke sini sebelumnya. Dia telah meminum beberapa pil penyembuh dan luka-lukanya masih dalam tahap penyembuhan. Dengan bantuan kekuatan Lan Suiwei, dia telah melewati lantai-lantai lain dan memperoleh hampir 50 artefak kelas Raja Surgawi tingkat rendah. Namun, jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus menerobos. Sayangnya, artefak tingkat Raja Surgawi tertinggi yang dimilikinya saat ini adalah artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 6, pedang pembunuh dewa, dan artefak itu tidak lengkap dan rusak. Menggunakannya untuk menerobos dan maju ke alam semi surgawi tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Wus! Tiba-tiba, beberapa pilar surgawi muncul dari luar jendela, menjulang lurus ke langit, memancarkan aura tirani. Ye Chen pergi ke jendela untuk melihat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, He Xuan, Lin Xuan, Biksu Nianxin, dan 7 lainnya semuanya sudah mulai menerobos. Dilihat dari auranya, mereka menggunakan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 4 atau 5. Setelah menerobos, mereka seharusnya menjadi ahli alam Raja Surgawi tingkat 3 atau 4. Menerobos membutuhkan waktu 1 hari, yang berarti aku hanya punya waktu 1 hari. Namun, tanpa artefak tingkat kekacauan primordial, apakah aku akan menerobos atau tidak? Dia dihadapkan pada dilema besar. Terobosan pada saat ini tidak akan meningkatkan level kultivasinya sebanyak yang dia harapkan, tetapi jika dia tidak menerobos, dia kemungkinan besar akan dikepung dan dipukuli oleh He Xuan dan yang lainnya begitu mereka menyerbu ke pavilion Heaven's Guard. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, serangkaian suara pecah terdengar. Di makam samsara, 3 batu nisan ditutupi retakan dan memancarkan cahaya keemasan Buddha yang damai. Setelah itu, ketiga batu nisan itu hancur dan 3 sosok melompat keluar. Mereka semua memegang alu penundukan iblis dan mengenakan jubah biksu putih. Mereka seperti biksu suci. Mereka adalah 3 Buddha emas alam kekacauan primordial. Jiwa surgawi dari 3 Buddha emas dari Sekte Buddha emas juga telah dicegat oleh makam samsara. Rune Buddha bertahan di sekitar 3 Buddha emas, membuat mereka tampak sangat damai dan sakral. 2 di antaranya kurus dan tinggi, seperti Buddha sinar matahari dan Buddha cahaya bulan yang legendaris. Buddha emas lainnya dengan wajah baik yang memegang ramuan spiritual di tangannya tampak seperti Buddha pengobatan dalam legenda Huaxia. Ye Chen menatap ketiga patung Buddha emas dan menangkupkan tinjunya sedikit. Salam, senior. Saya Ye Chen dari makam samsara. Ini makam samsara. Ketiga Buddha emas jelas terkejut saat mereka melihat sekeliling. Namun, ketika mereka melihat Wang Gantian dan Lan Suiwei yang lemah, hati mereka bergetar. Ada juga ahli alam integrasi Dao dan ahli alam penciptaan di sini. Kalian bertiga adalah Buddha cahaya matahari, Buddha cahaya bulan, dan Buddha pengobatan dari Sekte Buddha emas, kan? Lan Suiwei melangkah maju dan berkata dengan ringan. Dermawan, iya, ketiga Buddha emas menyatukan telapak tangan mereka dan mengangguk ke arah Ye Chen sebelum mengangguk ke arah Lan Suiwei. Buddha pengobatan perlahan berjalan maju, dan sebuah kenangan muncul di benaknya. Itu adalah kenangan tentang bagaimana dia datang ke makam samsara. Pada saat yang sama, Buddha cahaya bulan dan Buddha cahaya matahari juga mengingat situasi saat itu. Saat itu, kita seharusnya tidak membawa iblis itu dengan paksa ke sekte. Kupikir jika iblis itu bersedia mengubah jalannya, kita akan dapat mengubahnya menjadi penganut agama Buddha. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menyakiti sekte kita pada akhirnya. Buddha cahaya bulan menghela nafas dan berkata. Mereka semua adalah ahli alam kekacauan primordial tingkat 9 puncak, dan berbeda dari para ahli perkasa kuno lainnya. Bagi para ahli perkasa kuno lainnya dari pegunungan Kunlun, tubuh asli mereka masih ada di sana, dan jiwa surgawi mereka yang telah diambil oleh makam samsara hanya memiliki 10% dari kekuatan tempur mereka, atau paling banyak 20% hingga 30%. Namun, ketiga Buddha emas ini tidak lemah, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan hukum spasial. Dengan energi spiritual mereka yang besar, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya hanya sebanding dengan para ahli alam kekacauan primordial tingkat pertama atau kedua. Masa lalu sudah berakhir dan selesai. Kupikir kita tidak punya kesempatan setelah tubuh kita dihancurkan oleh faksi itu. Aku tidak menyangka bahwa setelah makam samsara mencegat sebagian jiwa surgawiku, aku telah memulihkan cukup banyak kekuatan tempurku. Sang Buddha pengobatan mengangguk pada Ye Chen.
Karena kamu adalah pemilik makam samsara, itu semua berkatmu bahwa kami masih hidup. Mulai sekarang, kami akan mengikutimu. Hanya saja tubuh fisik kami telah hancur. Saat ini, kami hanya memiliki jiwa surgawi kami. Bahkan jika jiwa surgawi ini telah mengumpulkan kekuatan hampir 1000 tahun, akan ada hari ketika kita kehabisan energi. Tolong manfaatkan kekuatan kami dengan baik. Dua budak emas lainnya, sinar matahari dan cahaya bulan, mendesah. Senior, tidak perlu bersedih seperti itu. Ye Chen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius, Senior, jiwa surgawi kalian sangat kuat. Yang perlu kalian lakukan adalah menemukan tubuh fisik dan memilikinya. Setelah beberapa waktu, kalian akan dapat menjalani kehidupan baru. Ketiga budak emas ini adalah ahli alam primordial chaos tingkat 9. Meskipun ahli alam primordial chaos tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan ahli perkasa kuno lainnya di makam samsara, tetap saja merupakan hal yang baik bagi Ye Chen untuk mendapatkan bantuan mereka. Selain itu, kekuatan tempur mereka saat ini dengan jiwa surgawi mereka melampaui Lan Suiwei yang hanya dapat menggunakan 10% dari kekuatan tempurnya. Mereka akan dapat membantunya menghancurkan Sekte Jindao setelah dia meninggalkan reruntuhan. Tidak, Buddha cahaya matahari dan cahaya bulan menggelengkan kepala dan menolak pada saat yang sama. Karena tubuh fisik kita sudah mati, bagaimana kita bisa merebut tubuh fisik orang lain untuk memenuhi keinginan kita sendiri? Buddha pengobatan mendesah. Senior, karena kalian tidak dapat menggunakan tubuh orang lain, aku dapat menempat 3 tubuh artefak untuk kalian bertiga. Dengan artefak tingkat Raja Surgawi sebagai wadah bagi jiwa surgawi kalian, kalian dapat terus menggunakan kekuatan hukum spasial. Di masa depan, kalian dapat menggabungkan beberapa harta dan artefak ke dalamnya dan menjadikannya tubuh fisik sejati. Itu bukan hal yang mustahil. Ye Chen yakin bahwa jika rencana ini berhasil, ia akan mampu melindungi dirinya sendiri di benua Lingwu. Tentu saja, ada risiko besar, yaitu ia bahkan mungkin mengalami serangan balik selama proses ini. Namun, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Bab 1374, Token. Ye Chen sangat gembira. Bagaimanapun, ketiga budak emas ini pasti bisa membantunya keluar dari kesulitan ini. Namun, metode ini juga berisiko dan sulit, karena memerlukan teknik penempaan artefak rahasia yang diberikan Chen Anping kepadanya. Chen Anping juga telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan teknik ini kecuali benar-benar diperlukan. Faktanya, sehubungan dengan kultivasi pemurnian tubuh, tubuh fisik kultivator alam tubuh penguasa sekuat artefak abadi. Sedangkan untuk kultivator alam transformasi astral, tubuh fisik mereka sekuat artefak tingkat Raja Surgawi. Proses pemurnian tubuh secara bertahap akan membuat tubuh fisik seseorang menjadi senjata yang mematikan. Ketiga budak emas saling memandang dan mengangguk. Terima kasih, Master Makam. Kami umat Buddha menghargai karma. Karena Anda menciptakan tubuh untuk kami bersedia mewariskan semua teknik kultivasi kami kepada Anda, Master Makam. Murid Ye Chen, salam untuk Anda, para Master. Ye Chen segera menangkupkan tinjunya dan berlutut. Terimalah penghormatanku. Dong, Ye Chen bersujud. Ketiga budak emas tampak puas. Mereka baru saja terbangun, tetapi seperti yang diharapkan, mereka telah memperoleh seorang jenius yang tak tertandingi sebagai murid, dan seseorang yang akan menciptakan tubuh baru bagi mereka. Tuan Makam, aku juga ingin tahu apakah Anda bersedia menjadi muridku. Lan Suiwei tersenyum dan bertanya. Salam, Guru. Ye Chen juga melakukan penghormatan seremonial kepada Lan Suiwei. Hahaha, bagus. Aku sangat senang memiliki seorang jenius seperti itu sebagai muridku. Lan Suiwei membantu Ye Chen berdiri dan tertawa. Setelah kita keluar dari sini, aku akan mengajarimu teknik pedang yang aku ciptakan bertahun-tahun yang lalu. Dikombinasikan dengan teknik pedang ruang waktu, itu memiliki efek yang unik. Terima kasih, Guru. Ye Chen mengangguk sedikit dan menatap ketiga budak emas. Guru, apa yang terjadi saat itu? Mengapa Sekte Buddha Emas dimusnahkan? Apakah keluarga Beigong bersalah karena menyerang sekte itu? Tidak. Sebelumnya, kepala biara membawa kembali iblis dari laut tak berujung. Buddha pengobatan mendesah dan menjelaskan, kami melihat bahwa tingkat kultivasi ahli ini tidak rendah. Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat pertama, jadi kami ingin mengumpulkan kekuatan seluruh sekte untuk mengubahnya dan membuatnya melayani sekte kami. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa selama proses pencerahan, kedua kepala biara akan berubah menjadi iblis oleh serangan balik.
Mereka akan meninggalkan sekte dan membantai semua orang yang mereka lihat di dunia luar. Ketika tetua kelima dari keluarga Beigong mengetahuinya, dia bergegas untuk membunuh ahli itu. Namun, pada saat dia datang, seluruh sekte kami telah dirasuki iblis. Tetua kelima tidak punya pilihan selain mengurung kami dalam formasi untuk membunuh kami semua. Pada saat-saat terakhir, sebelum formasi tersebut akan berlaku, kepala biara sadar, dan akhirnya bunuh diri untuk menyingkirkan sifat iblisnya. Sebelum kematiannya, ia bergandengan tangan dengan Buddha emas yang tersisa untuk mendirikan penghalang spasial di luar. Ia berharap bahwa setelah kami meninggal, seseorang dari sekte Buddha akan memperoleh warisan kami sehingga warisan kami tidak akan hilang. Alasan terjadinya pertempuran saat itu adalah karena mereka gagal mengubah dan mentransformasi iblis itu. Sebaliknya, seluruh sekte itu dirasuki iblis. Untungnya, sebelum mereka dapat membawa malapetaka itu ke dunia luar, mereka dihentikan oleh tetua kelima dari keluarga Beigong. Sayangnya, para biksu yang dirasuki iblis itu tidak dapat menyingkirkan sifat iblis mereka kecuali mereka bunuh diri. Para arhat, Buddha emas, dan kepala biara lainnya menyadari pada saat yang paling kritis bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mengorbankan diri mereka untuk membuat penghalang spasial, dan kemudian mati dengan bunuh diri, atau dibunuh oleh tetua kelima. Pada akhirnya, formasi itu turun, tetapi tidak ada yang tersisa untuk ditekan, jadi tetua kelima telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini sebagai tempat pelatihan bagi 100 sekte di sekitarnya. Ye Chen mendengarkan dengan saksama dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Guru, karena saya murid Anda dan satu-satunya murid sekte Buddha emas, bukankah semua yang ada di sekte Buddha emas seharusnya menjadi milik saya? Guru, bagaimana saya bisa memasuki kolam Buddha emas? Saya ingin menempa tubuh saya. Pada saat yang sama, di mana 18 artefak tingkat kekacauan primordial yang kau tinggalkan? Aku ingin menggunakannya untuk menerobos, tetapi juga memurnikannya untuk menciptakan tubuhmu." Mendengar ini, Buddha pengobatan menghela napas. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Murid jenius mereka ini juga mempraktikkan teknik kultivasi Buddha, dan dengan demikian benar-benar dapat dianggap sebagai murid terakhir dari sekte Buddha emas. Tuan Makam, ini tokennya. Buddha Cahaya Bulan menggunakan aura dan kekuatan jiwanya untuk memadatkan token dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Dia berkata, "Paviliun pengawal surga tidak dibatasi hanya untuk kita. Di masa lalu, kita bisa masuk sesuka hati. Dengan tokenku, kau bisa langsung naik ke atas. Kolam Buddha emas ada di lantai 15. Jika aku ingat dengan benar, 18 artefak tingkat kekacauan primordial ada di lantai 24. Ada 2 artefak tingkat integrasi Dao di lantai 25, yang merupakan lantai teratas. Lantai lainnya berisi artefak tingkat Raja Surgawi atau teknik kultivasi kita. Kau bisa mengambil semuanya. Jika ada harapan untuk membangun kembali sekte Buddha emas di masa depan, ini akan dibutuhkan." "Terima kasih, Master Moonlight." Ye Chen mengambil token dan memasuki lantai 9. Setelah mengambil token, boneka pelindung fighter membuka pintu ke lantai 10 dan pintu yang menyimpan artefak tingkat Raja Surgawi. Ye Chen kemudian menyimpan artefak tingkat Raja Surgawi dan berjalan ke atas. Sudut mulutnya bahkan menunjukkan senyum. "Token ini sangat berguna. Ayo pergi ke lantai 24 dulu. Aku akan mengambil artefak tingkat kekacauan primordial dan menggunakannya untuk menerobos, lalu kembali ke lantai 15 untuk memurnikan tubuhku." Sepanjang jalan, dia menjarah semua artefak tingkat Raja Surgawi dan teknik kultivasi di setiap lantai. Selain kolam Buddha emas di lantai 15, yang tidak dapat dipindahkan, dia telah mengambil semua harta karun hingga ke lantai 24. Wus, wus, wus. Begitu dia memasuki lantai 24, 18 artefak tingkat kekacauan primordial dari segala bentuk dan ukuran melayang di udara. Ada tongkat Buddha, alu penundukan iblis, alu ungu emas, kasaya, sepatu, tongkat panjang, dan sebagainya. Tongkat ini adalah artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 7, hebat. Ye Chen meraih artefak tingkat kekacauan primordial dengan mudah, karena artefak tanpa pemilik tidak memiliki batasan apapun. Dia duduk bersila dan mulai menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 7 ini untuk menerobos. Dia mulai memobilisasi esensi darah dan energi dalam tubuhnya untuk secara bertahap menyerap kekuatan yang terkandung dalam artefak tersebut, mengubah esensi darah dan energinya menjadi energi spiritual. Wus! Tubuh Ye Chen memproyeksikan pilar cahaya surgawi yang melesat ke langit.
Ketika para ahli lain di luar melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka buru-buru mulai menggunakan artefak tingkat Raja Surgawi mereka untuk menerobos, tidak lagi peduli dengan tingkat artefak tersebut. Semua orang memprioritaskan keselamatan, dan jika mereka tidak menerobos, peluang mereka untuk melindungi diri dari Ye Xitian pada dasarnya nihil. He Xuan, Lin Xuan, Kuang Bai, Biksu Nianxin, dan yang lainnya yang menerobos juga terkejut. Ye Xitian benar-benar menerobos. Mereka harus mempercepat. Peluang mereka untuk melindungi diri dari Ye Xitian pada dasarnya nihil. He Xuan, Lin Xuan, Kuang Bai, Biksu Nianxin, dan yang lainnya yang menerobos juga terkejut. Ye Xitian benar-benar menerobos. Mereka harus mempercepat. Peluang mereka untuk melindungi diri dari Ye Xitian pada dasarnya nihil. He Xuan, Lin Xuan, Kuang Bai, Biksu Nianxin, dan yang lainnya yang menerobos juga terkejut. Ye Xitian benar-benar menerobos. Mereka harus mempercepat. Bab 1375, Kehabisan Keberuntungan. Pada saat yang sama, ratusan ribu mil jauhnya. Di sebuah hutan, Jilin sedang berjalan di jalan setapak gunung dengan lelah. Gaunnya yang indah compang camping saat ini, dan dia tampak seperti pengemis jalanan. Saat dia berjalan, dia menyeka air matanya. Jangan menangis, jangan menangis. Aku pasti akan menemukan Ye Chen. Aku satu-satunya harapan Sister Luo, jadi aku harus tetap kuat. Sedikit penderitaan ini tidak ada artinya. Hiks, jangan menangis. Jilin, kamu tidak boleh menangis. Meskipun aku tidak terbiasa dengan tempat ini, aku Jilin, yang tak kenal takut. Tapi, aku sangat lapar sekarang. Jilin memegangi perutnya saat dia setengah jongkok di jalan setapak gunung. Dia melihat sekeliling dengan air mata di matanya. Karena dia datang dari pegunungan Kunlun dengan tergesa-gesa, dia tidak membawa banyak makanan ringan dan makanan. Terlebih lagi, saat ini, dia tidak berani bersentuhan dengan orang lain. Jadi, dia hanya bisa mengambil beberapa rumpun-rumput dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia duduk di tanah dengan lemah dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa benua Lingwu adalah tempat yang dirindukan semua orang, tetapi menurutku, itu sama sekali tidak terjadi. Aku tidak punya apa-apa untuk dimakan di sini, dan aku bahkan tidak punya pakaian bersih untuk dipakai. Aku hanya bisa minum air setelah binatang buas selesai minum. Hiks, kakak, Jilin sangat merindukanmu. Dia duduk di bawah pohon besar dengan mata merah dan bergumam pada dirinya sendiri, aku terlalu lemah. Setiap binatang iblis di sini setidaknya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Aku tidak bisa menangkap atau menemukan makanan sama sekali. Aku tidak punya uang, dan aku tidak mampu bertemu orang lain. Jilin menatap langit dengan linglung dan berkata, apakah aku pergi ke arah yang benar? Bisakah aku berjalan ke tanah semesta? Ye Chen, kakak, aku sangat merindukan kalian. Aku sangat merindukan hari-hari di pegunungan Kunlun. Lambat laun, Jilin yang lapar dan mengantuk pun pingsan di samping pohon besar itu. Hampir tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar tertinggi di benua Lingwu. Bagi Jilin, yang merupakan seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 9, binatang iblis manapun di sini dapat mengalahkannya dan memakannya. Dia berlari selama beberapa hari dan menghindari banyak serangan dari binatang iblis itu. Namun, tidak ada yang bisa dimakan. Dia bahkan tidak dapat memakan buah-buahan yang tumbuh di pohon-pohon itu karena energi spiritual yang terkandung dalam buah-buahan itu terlalu melimpah, dan tubuhnya tidak dapat memprosesnya. Dia memakan buah-buahan itu beberapa kali dan hampir mati. Karena itu, dia tidak berani memakannya lagi. Ketika dia lapar, dia akan memakan rumput dan dedaunan. Ketika dia haus, dia akan menunggu binatang iblis itu selesai minum air sebelum berlari untuk mengambil beberapa suap. Dia tidak dapat minum terlalu banyak, karena takut ketahuan. Pada saat ini, seorang wanita berjubah merah berdiri di dahan pohon dan menatap Jilin dari jauh dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil yang malang, dari mana asalmu? Kenapa kamu sendirian? Wanita berjubah merah itu dikelilingi oleh kekuatan roh yin, seperti pembawa pesan kematian yang baru saja keluar dari neraka. Jubah merah gelapnya sangat menarik perhatian, dan pada saat yang sama, memancarkan perasaan yang menyeramkan. Dia melompat turun ke tanah, dan jari-jarinya yang ramping membelai wajah Jilin sambil tersenyum. Tidak buruk, tubuh tanpa batas. Tetapi tingkat kultivasinya sangat rendah. Dia pasti dari alam bela diri tingkat rendah.
Mencapai alam Daoyuan tingkat ke-9 di usia yang begitu muda di tempat seperti itu tidaklah buruk. Tidak mungkin bagi seseorang di benua Lingwu untuk menjadi seorang kultivator alam Daoyuan, jadi gadis ini tidak diragukan lagi berasal dari alam bela diri tingkat rendah. Wanita berjubah merah itu tersenyum tipis, memancarkan perasaan yang menawan. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Jilin dan bergumam pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Dia merenung sejenak dan melihat sekeliling. Formasi teleportasi terdekat adalah yang mengarah ke kota roh pegunungan Kunlun, jadi kemungkinan besar dari sanalah dia berasal. Belum lama ini, pertempuran besar terjadi di sekitar formasi teleportasi, dan setidaknya selusin ahli alam primordial Chaos tewas dalam pertempuran. Bahkan udara mengandung jejak kekuatan mereka yang belum hilang. Sebagai ahli primordial Chaos, dia ada di sini untuk menyelidiki situasi tersebut. Namun, ketika dia tiba di formasi teleportasi spasial, Ye Luo telah dibawa pergi oleh kepala keluarga Linghu. Dia sedang menyelidiki sekelilingnya, dan kemudian secara tidak sengaja menemukan Jilin. Ah, kamu, siapa kamu? Jilin tersadar dan menatap wanita berjubah merah itu dengan ketakutan dan berkata, "Kakak, aku tidak punya harta. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Tolong jangan bunuh aku, oke? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Wanita berjubah merah, Qian Mei, tersenyum. "Siapa namamu, adik perempuan? Dari mana asalmu dan mengapa kamu ada di sini?" Jilin menatap wanita berjubah merah itu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia mungkin satu-satunya orang yang bisa membantunya. Meskipun dia tidak akan mati kelaparan dan dapat secara otomatis menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk mempertahankan mobilitas dan fungsi dasar, akan butuh waktu lama baginya untuk menemukan Ye Chen dengan cara itu. Dalam hal itu, mungkin ada baiknya bertaruh apakah wanita ini orang baik. "Kakak, namaku Jilin. Aku dari pegunungan Kunlun. Aku di sini untuk menemukan kakak dan teman-temanku. Nama temanku adalah Ye Chen. Dia dari pegunungan Kunlun sama sepertiku, dan dia berada di tanah semesta, di tempat keluarga Beigong," kata Jilin dengan tenang. "Jika kau mengirimku ke sana, aku akan memintanya untuk memberimu artefak abadi, oke?" Sepengetahuannya, artefak abadi adalah artefak yang paling kuat. Selain itu, kakak Luo telah ditangkap, jadi dia harus memberitahu Ye Chen agar dia bisa menyelamatkannya. Ye Chen pasti tidak keberatan memberi wanita ini artefak abadi. Pesawat bela diri tingkat rendah. Ye Chen, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kurasa dia bukan ahli alam kekacauan primordial. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi seorang anak dari alam bela diri tingkat rendah untuk mencapai tingkat itu. Tatapan wanita berjubah merah itu menjadi jenaka saat dia menilai Jilin. Dengan kata lain, kamu tidak memiliki pendukung. Kakak, apa yang kamu lakukan? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jilin merasakan gelombang tekanan spiritual menelan seluruh tubuhnya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Wanita berjubah merah itu memperlihatkan senyum jahat dan meraih Jilin. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Adik perempuan, namaku Hun Ying dan aku dari ras jiwa. Aku paling suka jenius kecil sepertimu, terutama mereka yang tidak memiliki pendukung." Dia meraih Jilin, dan hukum spasial memenjarakannya. Menangkap Jilin semudah mengangkat jari. Dia membentuk segel dengan tangannya yang lain dan memanggil tunggangan, lalu melompat ke atasnya dan melemparkan Jilin ke dalam sangkar. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya ada cukup banyak orang. Seorang jenius sekaliber dan muda seperti dia memang cukup sulit ditemukan. Ini hari keberuntunganku." Bab 1376, Upacara Pengorbanan. Bibir Hun Ying melengkung membentuk senyum yang nyaman saat tunggangannya berlari kencang melewati gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya tiba di daerah yang sangat terpencil di wilayah barat. Melihat ke bawah, daerah ini dipenuhi dengan lahar dan bumi hangus. Itu tidak tampak seperti tempat yang akan ditinggali manusia. Namun, tempat ini dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak pria, wanita, dan anak-anak berjubah panjang tinggal di sini. Bahkan ada banyak ahli alam kekacauan primordial yang terbang di langit untuk menjaga lingkungan sekitar, serta ahli alam integrasi Dao dan ahli alam penciptaan. Ini adalah rumah bagi kekuatan yang menakutkan, ras jiwa. Itu adalah ras yang dianggap sebagai keberadaan yang sangat berbahaya di benua Lingwu. Para kultivator di sini tidak mengolah kekuatan garis keturunan atau energi spiritual seperti di tempat lain. Mereka hanya mengolah kekuatan jiwa dan kekuatan Dao besar. Begitu kekuatan jiwa mereka digunakan,
itu bisa langsung melenyapkan jiwa seorang ahli dengan level yang sama. Dengan cara ini, pihak lain akan sudah mati bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Mereka adalah ras yang terkenal di seluruh benua Lingwu. Meskipun mereka hanya memiliki ahli alam penciptaan yang mengawasi tempat ini, para ahli alam aperture bintang tidak berani menyinggung mereka. Keluarga Beigong dan keluarga Huangpu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Namun, bahkan keluarga-keluarga ini akan takut bertemu dengan mereka. Hun Ying, mengapa kamu membawa seorang gadis kembali kali ini? Seorang kultivator muda bertanya. Wajahnya dicat dengan simbol totem perak jahat. Hanya menatapnya akan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Dia juga seorang ahli alam kekacauan primordial. Dia baru berusia 30 tahun dan merupakan seorang jenius muda dari ras jiwa. Namanya adalah Hun Dao. Itu bukan urusanmu. Ketika upacara pengorbanan berakhir, kamu tidak akan lagi memenuhi syarat untuk menemuiku. Hun Ying melemparkan sangkar itu ke seorang tetua dan berkata, gadis ini sangat berbakat dan memiliki fisik yang sangat bagus. Dia berasal dari alam bela diri tingkat rendah. Dia tidak memiliki dukungan atau latar belakang apapun. Dia cocok untuk digunakan dalam upacara pengorbanan. Tubuh yang sempurna, lumayan, jadi 10. Tetua berjubah putih itu memeriksa Jilin dengan saksama dan mengangguk sedikit. Aku tidak menyangka bahwa 10 perawan yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan ini akan terkumpul secepat ini. Kapan upacara pengorbanan akan dimulai? Menurut aturan, aku menyediakan seorang gadis perawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, kata Hun Ying ringan. 12 hari dari sekarang, jawab tetua berjubah putih itu. Bibir Hun Ying melengkung membentuk senyum ketika dia mendengar ini. 12 hari, iya. Jika aku bisa mendapatkan tempat, aku bisa naik dari alam primordial chaos tingkat keempat ke tingkat kelima, atau bahkan keenam. Jika keberuntunganku bagus dan aku menyerap sisa ingatan seorang ahli, bukan tidak mungkin bagiku untuk menjadi ahli alam primordial chaos tahap akhir. Hun Ying menggumamkan ini, matanya jelas menantikan upacara pengorbanan dalam 12 hari. Dia kemudian berbalik untuk melihat Hun Dao dan mencibir. Seorang ahli alam primordial chaos tingkat ketiga ingin mengejarnya. Setelah upacara pengorbanan, dia akan melakukan perjalanan ke wilayah dalam, dan tidak akan pernah melihat orang ini lagi. Akan ada banyak orang yang menghadiri upacara pengorbanan. Ada banyak orang yang telah menaruh harapan mereka pada upacara pengorbanan yang terjadi setiap upacara, dan masing-masing dari mereka mengharapkan hal yang sama. Meskipun demikian, hanya 2 atau 3 orang yang berhasil dalam 1000 tahun terakhir. Hun Dao dapat merasakan sikap Hun Ying dari nada suaranya, dan ekspresinya berubah sedikit tidak ramah. Hun Ying, kamu bisa mendapatkan tempat. Tetua berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Adapun Hun Dao, kamu belum menangkap orang yang cocok. Setelah menyerahkan misi, pergilah. Tetua, mungkin aku juga bisa menangkap seorang gadis kecil yang cocok. Mengapa jumlah orang dari ras jiwa kita yang berpartisipasi dalam upacara pengorbanan adalah yang paling sedikit? Ini tidak adil. Sebelum dia bisa selesai berbicara, cahaya yang kuat menyala saat tetua berjubah putih menyerang dan mengirim Hun Dao terbang. Dengan kultivasi Dao Integration Realm tahap awal, secara alami sangat mudah untuk mengurus murid alam primordial chaos tahap awal. Namun, serangannya sangat kejam, dan Hun Dao menderita cedera serius. Jika dia tidak mendapatkan harta untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 300 tahun untuk pulih. Serangan ini telah menyebabkan kemunduran besar bagi jenius ras jiwa ini. Sungguh kejam, seperti yang diharapkan dari ras jiwa. Tetua, apakah mereka yang berpartisipasi dalam upacara pengorbanan sama seperti sebelumnya? Ras jiwa kita masih hanya memiliki 12 tempat. Hun Ying juga tidak mau menerima ini. Rasnya mengadakan upacara pengorbanan, menggunakan tubuh dan esensi darah dari 10 gadis berbakat untuk mengejar sisa ingatan beberapa ahli yang jatuh, tetapi tidak mati. Jumlah orang yang berpartisipasi dari ras kita adalah yang paling sedikit. Faktanya, ada lebih dari 100 orang yang berpartisipasi secara total. Tanpa cukup banyak orang, bagaimana kita bisa bersaing? Jika dia beruntung, dia akan mampu menangkap ingatan sisa itu dan melahapnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, para ahli yang memiliki ingatan sisa setelah kematian biasanya adalah ahli alam integrasi Dao atau lebih kuat. 1000 tahun yang lalu, bahkan ada ingatan sisa dari ahli alam bukaan bintang yang dilahap oleh seorang jenius dari keluarga naga surgawi.
Jenius itu maju dari alam kekacauan primordial tingkat kelima ke puncak alam integrasi Dao tingkat ke-9 dalam semalam. Ingatan sisa itu mengandung begitu banyak kekuatan. Mengapa hanya sedikit orang dari ras jiwa kita yang dapat berpartisipasi? Tetua berjubah putih itu menatap Hun Ying dan mendesah. Lupakan saja, karena kamu menangkap seorang gadis, aku akan memberitahumu sesuatu. Meskipun upacara pengorbanan ini dipimpin oleh keluarga kami, keluarga Beigong, Istana Myriad Swords, dan Istana Abadi tak terkalahkan adalah mereka yang menyediakan bahan-bahan, batu spasial, batu temporal, dan bahkan batu kehidupan, jadi orang-orang mereka secara alami akan mengambil lebih banyak tempat. Hanya karena fisik dan bakat unik ras jiwa kami dapat mengendalikan dan mengaktifkan formasi ini, tetapi ahli lain tidak bisa. Tetua berjubah putih itu menatap Hun Ying dengan tatapan sinis, lalu berkata dengan dingin, "Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui, jadi pergilah." Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Hun Ying terbang 1000 meter jauhnya, meskipun dia menahan kekuatannya. Dia tidak melukai fondasi asalnya. Kalau tidak, serangan telapak tangan biasa akan cukup untuk membunuhnya. Gadis kecil, kau terlihat sangat cantik, tetapi kau sebenarnya dari negeri semut. Tetua berjubah putih itu berjalan ke arah Jilin dan tersenyum tipis. Dia mengeluarkan suara aneh dan berkata, "Tapi tidak apa-apa. Siapapun dari tempat semacam itu, tidak peduli apakah aku membunuh atau menyiksa mereka, tidak akan ada masalah. Mereka yang dari benua Lingu jauh lebih sulit untuk dihadapi dalam hal ini." Dia tahu betul bahwa gadis-gadis jenius yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan ras jiwa akan menjadi ahli alam integrasi Dao jika mereka diberi cukup waktu dan sumber daya. Mereka bahkan mungkin maju ke alam penciptaan. Mereka semua adalah orang-orang dengan potensi besar. Di benua Lingu, sebagian besar gadis dengan bakat seperti itu adalah keturunan dari beberapa keluarga besar, dan dengan demikian tidak dapat ditangkap atau dibunuh, atau akan ada masalah. Oleh karena itu, lebih baik menemukan mereka dari alam bela diri tingkat rendah seperti Jilin. Dia tahu betul bahwa gadis-gadis jenius yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan ras jiwa akan menjadi ahli alam integrasi Dao jika mereka diberi cukup waktu dan sumber daya. Mereka bahkan mungkin maju ke alam penciptaan. Mereka semua adalah orang-orang dengan potensi besar. Di benua Lingu, sebagian besar gadis dengan bakat seperti itu adalah keturunan dari beberapa keluarga besar, dan dengan demikian tidak dapat ditangkap atau dibunuh, atau akan ada masalah. Oleh karena itu, lebih baik menemukan mereka dari alam bela diri tingkat rendah seperti Jilin. Dia tahu betul bahwa gadis-gadis jenius yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan ras jiwa akan menjadi ahli alam integrasi Dao jika mereka diberi cukup waktu dan sumber daya. Mereka bahkan mungkin maju ke alam penciptaan. Mereka semua adalah orang-orang dengan potensi besar. Di benua Lingu, sebagian besar gadis dengan bakat seperti itu adalah keturunan dari beberapa keluarga besar, dan dengan demikian tidak dapat ditangkap atau dibunuh, atau akan ada masalah. Oleh karena itu, lebih baik menemukan mereka dari alam bela diri tingkat rendah seperti Jilin. Bab 1377, 12 hari. Sinar cahaya biru melesat keluar dari tangan tetua berjubah putih dan melepaskan segel Jilin. Dia tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, beberapa hari terakhir ini sulit bagimu, tetapi semuanya akan berakhir dalam 12 hari. Namun, hari terakhir mungkin sedikit menyakitkan. Rasanya seperti ribuan semut memakan jantungmu. Saat waktunya habis, kamu akan mati. Jangan khawatir, upacaranya tidak akan berlangsung lama. Hanya butuh 1 jam. Setelah itu, kamu akan bebas selamanya. Selain itu, kamu memiliki 9 teman yang menemanimu ke Netherworld, jadi kamu tidak akan kesepian." Dia menggambarkan semua ini dengan tenang dan acuh tak acuh. Jilin terbangun dan menatap lingkungan sekitar yang tidak dikenalnya dengan ketakutan. Dia benar-benar menyesal datang ke sini untuk mencari saudara perempuannya. "Wow, aku tidak ingin mati, kakak, Ye Chen. Aku tidak ingin mati, kakak Luo, apa kabar?" Jilin berpegangan pada jeruji besi kandang itu, tampak sangat sengsara. Air mata mengalir di pipinya. Dari waktu ke waktu, dia berteriak, "Kenapa? Aku tidak pernah menyinggungmu, jadi kenapa kau ingin membunuhku? Kenapa kau begitu kejam? Biarkan aku keluar!" Jilin berteriak histeris. "Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan upacara itu. Aku akan menghancurkan diriku sendiri sekarang juga." Dia secara bertahap memobilisasi kekuatan esensi darahnya, dan tubuh kecilnya secara bertahap mengembang. Wus!
Garis cahaya merah menyala, dan tubuh Jilin kembali ke keadaan semula. Dia menatap tetua berjubah putih itu dengan ekspresi kosong dan tak berdaya. Kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa orang-orang ini ingin membunuhku? Kakak, Ye Chen, kakak Luo. Bisakah kau datang dan menyelamatkanku? Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau akan mati. Tetua berjubah putih itu tersenyum jahat. Cahaya biru menyala di tangannya, dan seragam penjara putih khusus muncul di tubuh Jilin. Dia dengan santai mengangkat sangkar itu seolah-olah sedang membawa mainan, dan membawanya ke ruang bawah tanah, melewati penjaga dan pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, tidak ada satupun penjaga yang berani tidak menghormatinya. Kemanapun dia pergi, para penjaga menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya langsung. Segera, tetua berjubah putih itu tiba di sel terdalam, yang sangat besar dan sudah berisi 9 sangkar lainnya, yang menampung 9 gadis berseragam penjara putih. 9 gadis kecil itu linglung saat mereka memeluk kaki mereka dan duduk di dalam sangkar, tampak seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat. Mereka menatap tetua berjubah putih tanpa ekspresi, yang membawa Jilin yang menangis, tetapi tidak ada reaksi. Seolah-olah dia telah menerima nasib mereka. Sekarang, tidak perlu lagi emosi atau kata-kata. Bagaimanapun, semuanya akan berakhir dalam 12 hari. Mehaem, yang ke-10. Tepat sekali. Tetua berjubah putih itu tersenyum dan dengan senang hati menggantungkan sangkar itu pada rantai besi yang dibuat khusus. Melihat Jilin masih menangis di dalam sangkar, dia dengan santai menamparkan wajah Jilin, menyebabkan wajahnya memerah. Gadis kecil, jika kau berani membuat masalah lagi, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Lihat saja mereka yang 9. Mereka juga bermasalah di awal. Tingkat kultivasi mereka mungkin tidak setinggi milikmu, tetapi mereka terus menangis. Menurutmu apa akibatnya? Menurutmu bagaimana mereka berakhir seperti itu? Jika kau mau, aku bisa membiarkanmu mengalami mimpi buruk yang sama. Jilin begitu ketakutan hingga dia gemetar dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat ini, lelaki tua berjubah putih itu memperlihatkan senyum ganas. Itulah rohnya. Aku tidak terlalu kejam dan tidak akan membiarkan orang lain menyiksa kalian semua, jadi bersikaplah bijaksana, dan mungkin kau bisa makan dan minum dengan baik dalam 12 hari terakhir sebelum kau mati. Namun, jika kau berani membuat suara apapun, kaca. Tetua berjubah putih itu menghancurkan artefak tingkat kekacauan primordial. Beberapa pecahan yang pecah menebas wajah Jilin, meninggalkan luka. Dia kemudian berkata dengan tatapan ganas, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Jilin berhenti menangis, tetapi dia terus berkedut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai tetua berjubah putih itu pergi. Segera, malam tiba. Jilin meringkuk di tepi kandang. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat 9 kandang yang tergantung di sebelah kiri. 9 gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka seperti patung, meringkuk di dalam kandang, gemetar dan menangis dari waktu ke waktu. Sulit membayangkan perlakuan seperti apa yang dialami gadis-gadis ini yang mengakibatkan keadaan pikiran mereka saat ini. Ye Chen, di mana kamu? Jilin meringkuk. Dia sedikit lebih terjaga sekarang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak Luo dalam bahaya. Aku ingin memberitahumu, tetapi aku tidak bisa. Ye Chen, di mana kamu? Kakak, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukan kalian semua. Aku merindukan makanan ringan Huaxia. Aku juga merindukan senior Han Yun dan Ye Lingling. Saat kamu tidak ada, mereka akan melindungiku. Kakak He Yao, kakak King Xuan, kakak Huang Santian, mereka semua sangat baik padaku dan memberiku banyak makanan ringan, tapi aku tidak bisa memakannya sekarang. Aku benar-benar ingin kembali ke pegunungan Kunlun. Aku benar-benar ingin kembali dan melihat mereka. Aku benar-benar ingin mereka bermain denganku. Ye Chen, sejak kau pergi ke benua Lingwu, dan setelah pertempuran dengan Sekte Pedang Darah, banyak kakak laki-laki dan paman seniorku yang berkultivasi dan mengabaikanku. Kakak Huang Santian dan yang lainnya sibuk dengan segala macam hal. Aku satu-satunya orang di istana besar yang tidak melakukan apa-apa, jadi aku ingin datang dan mencarimu. Itu sebabnya aku menunggu di luar kota roh, tapi aku tidak bisa masuk sampai kakak Luo tiba. Ye Chen, kupikir aku bisa menemukanmu, seperti di pegunungan Kunlun dan Huaxia. Namun, benua Lingwu benar-benar terlalu berbahaya,
Saat Jilin berbicara, dia menyeka air matanya dan tersedak beberapa kali. Aku mungkin mati dalam 12 hari, Ye Chen, maukah kau datang dan menyelamatkanku sebelum itu? Dia menatap tangan kecilnya dan melambaikan jarinya. 12 hari. Aku akan menunggumu, Ye Chen. Setelah dia berbicara, Jilin tertidur dalam keadaan linglung. Di tengah malam, angin dingin bertiup dari luar jendela. Bahkan terdengar lolongan serigala yang mengerikan yang membangunkan Jilin. Dia hanya bisa menghitung detik demi detik, berharap Ye Chen akan datang dan menyelamatkannya di saat berikutnya. Kesembilan gadis itu menatapnya dalam diam, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Tanda tanya. Bab 1378, bagaimana dia bisa begitu cepat? Mereka telah mencoba banyak hal. Mereka telah mengaktifkan liontin giok komunikasi mereka, menggunakan burung bangau kertas spiritual, dan bahkan memisahkan jiwa surgawi mereka untuk mencari bantuan. Namun, apa yang menunggu mereka selanjutnya adalah siksaan tanpa akhir. Jadi bagaimana jika Ye Chen yang disebutkan gadis ini datang untuk menyelamatkan mereka? Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, apakah dia berani menyinggung ras jiwa? Itu tidak mungkin, pada saat ini, di reruntuhan Sekte Buddha Emas. Chen Ben, He Xuan, Lin Xuan, Biksu Nianxin, dan yang lainnya masing-masing menerobos, dan lusinan aura Raja Surgawi muncul di langit. He Xuan dan Lin Xuan dari Sekte Hutan Ungu telah mencapai puncak alam semi surgawi tingkat ke-9 5 tahun lalu, dan sekarang keduanya menggunakan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 6 untuk menerobos. Jadi setelah menerobos, mereka mencapai alam Raja Surgawi tingkat keempat. Kekuatan pertempuran mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah menerobos, dua elit Sekte Hutan Ungu menerobos penghalang emas paviliun pengawal langit dan menyerbu masuk, siap membunuh Ye Xitian. Mereka tidak tahu di lantai berapa Ye Xitian berada, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bisa mencapai lantai itu, mereka bisa membunuh Ye Xitian sebelum dia menerobos. Wus, wus, wus. Pada saat yang sama, puluhan ahli alam Raja Surgawi yang baru saja terbentuk menyerbu paviliun pengawal langit. Bukan Chen Ben dan para jenius lainnya, melainkan beberapa murid biasa yang telah menemukan beberapa artefak tingkat Raja Surgawi tingkat pertama atau kedua dan menerobos. Namun, setelah menerobos, banyak dari mereka hanya menjadi ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama atau kedua. Mereka jauh lebih lemah daripada He Xuan dan Lin Xuan. Bang, bang, bang. Tidak peduli berapa banyak orang yang memasuki paviliun pengawal langit, masing-masing dari mereka akan ditempatkan di sebuah ruangan untuk menghadapi boneka pelindung yang sesuai. Namun, ini hanya berlaku untuk 4 lantai pertama. Meski begitu, boneka pelindung alam semi surgawi tidak dapat melawan para jenius alam Raja Surgawi. He Xuan dan Lin Xuan menyerbu sampai ke lantai 7, di mana mereka ditahan sementara oleh 3 penjaga alam Raja Surgawi tingkat ketiga. Namun, karena mereka telah mengalahkan para penjaga di lantai 5 dan 6, para ahli alam Raja Surgawi lainnya dapat dengan mudah tiba di lantai 7, di mana mereka membantu He Xuan dan Lin Xuan menghadapi boneka-boneka penjaga itu. Boneka-boneka penjaga ini telah digunakan untuk melatih dan menguji para biksu dari Sekte Buddha Emas saat itu. Karena tetua kelima dari keluarga Beigong tidak menyentuh boneka-boneka penjaga ini ketika sekte itu dihancurkan, mereka tetap utuh sampai sekarang. Faktanya, jika Ye Chen tidak memiliki token yang diberikan oleh 3 Buddha Emas kepadanya, dia akan kelelahan atau dipukuli sampai mati sebelum dia bisa mencapai lantai 10. Bang, bang, bang. Pertarungan di paviliun Heaven's Guard sedang berlangsung sengit. Di puncak gunung di luar, aura damai alam Divine King perlahan terpancar dari tubuh Biksu Nianxin. Setelah ia menstabilkan dasar kultivasinya, ia benar-benar berhasil menembus alam Divine King tingkat kelima. Ia telah memperoleh artefak Divine King tingkat ketujuh, dan telah mengkonsolidasikan dasar kultivasinya di puncak alam semi-divine tingkat ke-9 selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika terobosannya lebih hebat daripada Lin Xuan dan He Xuan. Baiklah, saatnya menghadapi Ye Xitian. Orang-orang itu bertarung selama 3 jam dan baru mencapai lantai 10. Biksu Nianxin melirik ke bawah dan melihat ada sekitar 20 orang jenius dari Sekte Buddha yang telah mencapai alam Divine King, jadi ia membawa mereka dan langsung menuju paviliun Heaven's Guard, menyuntikkan gelombang kekuatan lain ke dalam kelompok yang mencoba naik ke paviliun. Sekarang, lebih dari 50 ahli alam Divine King menyerang boneka pelindung bersama-sama. Awalnya ada lebih dari 70 orang, tetapi beberapa telah tewas di tangan boneka pelindung, sementara yang lain tewas karena konflik di antara mereka sendiri.
Kematian setiap jenius alam Raja Surgawi di sini akan menyebabkan keributan di dunia luar, karena para murid ini mewakili masa depan sekte tempat mereka berasal. Namun, lebih dari 20% dari mereka telah tewas di dalam paviliun pengawal langit. Ayo maju terus. Ye Xitian tidak ada di lantai 10. He Xuan berlumuran darah. Dia menatap boneka pelindung alam Raja Surgawi tingkat 6 yang baru saja mereka bunuh dan mengutuk. Dia masih ada di suatu tempat di atas sana. Sialan, bagaimana dia bisa naik setinggi ini? Wang Dao dan Li Hong naik ke lantai 11 dan bekerja sama dengan beberapa jenius alam Raja Surgawi tingkat menengah untuk melawan boneka pelindung tingkat 7 yang menjaga lantai ini. Untungnya, saat mereka bergabung, mereka berhasil mengalahkan pelindung ini dengan cukup cepat. Biksu Nianxin dan yang lainnya bergegas naik ke lantai berikutnya. Semakin tinggi mereka naik, semakin terkejut mereka. Ye Xitian tidak berada di 12 lantai pertama. Ini sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, hadiah untuk semua lantai ini adalah artefak tingkat Raja Surgawi, tetapi semuanya telah hilang. Mereka tahu bahwa setidaknya ada 18 artefak tingkat Raja Surgawi di setiap lantai, tetapi dari lantai 5 hingga lantai 12, mereka telah melewati total 8 lantai, tetapi tidak melihat satu pun artefak tingkat Raja Surgawi. Di mana artefak-artefak ini? Nah, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Ye Xitian entah bagaimana telah mengambil semuanya. Sialan Ye Xitian, bagaimana dia bisa maju melalui lantai-lantai begitu cepat? Juga, jika dia melewati semua lantai ini, mengapa masih ada penjaga yang tersisa? Di lantai berapa Ye Xitian berada? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Chen Ben muncul di benak hampir semua jenius. Tidak seorang pun dapat memahami apa yang sedang terjadi. Artefak tingkat Raja Surgawi telah hilang, namun, para penjaga masih ada di sini. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat kaisar tertinggi tingkat 9 bisa maju begitu cepat? Tampaknya kecepatan Ye Xitian dalam menaiki paviliun pengawal langit melampaui kecepatan seluruh kelompok mereka. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Namun, tampaknya tidak ada penjelasan lain untuk itu. Bab 1379, Master Sekte Baru. Apakah Ye Xitian penerus Sekte Buddha Emas? Sekte Buddha Emas telah hancur 1000 tahun yang lalu. Setiap anggota sekte telah diperhitungkan selama kehancurannya, jadi bagaimana mungkin ada keturunan? Selain itu, Ye Xitian berasal dari bidang bela diri tingkat rendah yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan Sekte Buddha Emas. Bagaimana Ye Xitian melakukan ini? Li Hong memblokir serangan boneka penjaga dan menjadi marah. Ye Xitian, semut terkutuk ini mengambil semuanya. Selain itu, entah bagaimana dia menyerahkan semua pertempuran kepada kita. Kita telah membunuh para penjaga ini tanpa henti, dan bahkan belum punya waktu untuk menyembuhkan. Sialan, sebagai salah satu dari 3 teratas di Heaven Roll, dia juga telah menerobos dan mencapai tingkat kelima dari alam Raja Surgawi. Namun, boneka penjaga di sini hampir melukainya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Ye Xitian telah melewati lantai ini. Chen Ben, yang selama ini terdiam, tidak dapat menahan diri untuk berkata, semuanya. Kita memiliki 400 ahli alam semi surgawi tingkat 9, yang hampir 100 diantaranya telah maju ke alam Raja Surgawi. 300 orang lainnya juga akan segera menerobos dan mencapai alam Raja Surgawi. Jika mereka juga berhasil sampai di sini, tidak akan ada cukup manfaat dan harta untuk semua orang, dan kita juga tidak dapat membunuh mereka, atau para tetua sekte tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Karena itu, kita harus bergerak secepat mungkin dan membunuh Ye Xitian sebelum dia menerobos. Kita akan membagi harta yang dimilikinya di antara kita sendiri, jadi meskipun yang lain datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Mereka dapat membunuh murid alam semi surgawi, tetapi bukan murid alam Raja Surgawi. Yang satu dapat dikorbankan, dan yang lainnya tidak. Satu-satunya murid alam semi surgawi yang tidak dapat dikorbankan adalah keturunan dari para master dan tetua sekte seperti Mu Feng dan Wang Peng. Namun, tidak masalah berapa banyak murid alam semi surgawi lainnya yang mati. Sebagai perbandingan, kehilangan seorang murid alam Raja Surgawi tidak dapat diterima, karena mereka akan menjadi tetua dan pelindung masa depan sekte. Bahkan seorang murid alam Raja Surgawi tingkat kelima memenuhi syarat untuk memerintah sebuah kota seperti penguasa kota-kota roh surgawi. Jika ratusan jenius alam Raja Surgawi benar-benar bertarung dan saling membunuh, tidak satu pun dari mereka akan bisa lolos begitu saja dan mereka akan dihukum. Oleh karena itu,
Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah bergegas ke lantai atas dan membunuh Ye Xitian sesegera mungkin. Setelah mengambil harta karunnya, murid alam Raja Surgawi lainnya tidak akan punya alasan untuk menyerang mereka. Bang! 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 Chen Ben dan yang lainnya menyerang pelindung itu dengan tergesa-gesa dan tidak sabar, sedangkan di lantai 24 paviliun pengawal langit, Ye Chen masih tidak menyadari masalah ini. Semua kekuatan hidup dan esensi darah di tubuhnya telah diubah menjadi energi spiritual. Tubuhnya sekarang mengandung kekuatan hukum spasial, karena dia telah menyatu dengan artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 7 untuk menerobos. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh fisiknya mencapai tingkat ke-9 dari alam tubuh penguasa. Ini adalah manfaat menyatu dengan artefak tingkat kekacauan primordial. Wus, wus. Ye Chen masih menyerap energi dan kekuatan hukum spasial dari artefak tingkat kekacauan primordial. Di dalam makam samsara, Lan Suiwei mengangguk sedikit. Dia menerobos dan memiliki cukup energi spiritual. Namun, jiwanya belum berubah menjadi jiwa surgawi, dan tidak satu pun dari 3 dao besar telah sepenuhnya berubah. Dia membutuhkan seseorang untuk mentransfer kekuatan padanya. Dia menatap Wang Gantian, yang telah membuka matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan membantu anak ini lagi. Bisakah kolam Buddha emas dipindahkan?" Dia bertanya kepada Buddha pengobatan. Kepala makam dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Jika dia dapat menyerap kekuatan kolam Buddha emas, tubuh fisiknya dapat ditempa dan disempurnakan hingga mencapai alam transformasi astral. Itu bisa dilakukan jika kepala makam mempelajari teknik kultivasi warisan kita. Pemimpin baru Sekte Buddha Emas memenuhi syarat untuk memindahkan kolam Buddha Emas, tetapi kita tidak bisa. Buddha Obat mengambil alih kekuatan Buddha Cahaya Bulan dan Buddha Cahaya Matahari, dan menggabungkannya dengan kekuatan 15 Buddha Emas yang tersisa dan 2 kepala biara di paviliun pengawal langit untuk membentuk token emas dan menyuntikkannya ke tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyebar ke seluruh paviliun pengawal langit, dan kesadaran baru muncul di Sekte Buddha Emas. Itu adalah kesadaran Ye Chen. Sejak saat ini, Ye Chen menerima dukungan dari 18 Buddha Emas dan 2 kepala biara dan secara resmi menjadi pemimpin sekte baru mereka. Ye Chen membuka matanya sedikit dan berkata dengan terkejut, Biksu Nianxin telah mencapai alam Raja Dewa tingkat kelima, dan He Xuan dan Lin Xuan telah mencapai alam Raja Dewa tingkat keempat. Chen Ben, Li Hong, dan Wang Dao juga merupakan ahli alam Raja Dewa tingkat keempat, sementara Kuang Bai adalah ahli alam Raja Dewa tingkat ketiga. Mereka semua telah menerobos dan memimpin 60 murid alam Raja Surgawi untuk menyerang lantai 13. Aku masih butuh waktu untuk menerobos, lupakan saja. Aku akan memobilisasi boneka pelindung dari lantai lain untuk menghentikan mereka untuk saat ini. Dengan kekuatan tempur boneka pelindung, mereka seharusnya menyadari bahwa mereka harus mundur. Ye Chen mengulurkan tangannya dan membentuk segel, dan 8 boneka pelindung alam Raja Surgawi tingkat 5 di lantai 18 paviliun pengawal surga langsung tiba di lantai 13, yang sangat meningkatkan tekanan pada Chen Ben dan yang lainnya. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu memaksaku. Aku sedang menerobos, jadi aku tidak punya waktu untuk membunuhmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, mundurlah. Jika kamu tidak sadar, maka kalian hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri atas apa yang terjadi. Ye Chen kemudian memindahkan kolam Buddha emas ke lantai 24 dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia berkata, "Emas kecil, naga darah, keluarlah. Kita akan berbagi kesempatan ini bersama. Datanglah, bos." Tuan, emas kecil dan naga darah langsung muncul, tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dapat dilihat betapa kuatnya mereka sekarang setelah terobosan terakhir mereka. Mereka menatap kolam Buddha emas dengan heran. Emas kecil menelan ludah dan berkata, "Bos, Anda merampok alam rahasia lain. Terakhir kali, Anda merampok Tuan Jingsui. Potong omong kosong. Masuk saja ke kolam dan berkultivasi. Setelah terobosan ini, aku ingin kamu mengguncang langit benua Lingwu bersamaku." Bab 1380, Dao Besar Keempat. Little Gold ingin bertanya lebih banyak, tetapi Ye Chen mendorongnya ke dalam kolam. Pada saat yang sama, dia meraung, "Naga darah, masuklah ke kolam." Hantu naga darah itu mengindahkan panggilan Ye Chen dan langsung turun dari langit. Cipratan, Ye Chen tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Dia harus menerobos secepat mungkin. Setelah memasuki benua Lingwu,
dia tidak memanggil Little Gold atau naga darah untuk bertarung di sisinya. Di satu sisi, dia tidak ingin mereka berdua terluka, sedangkan di sisi lain, dia tidak tahu badai seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kemunculan mereka di benua Lingwu. Bagaimanapun, asal-usul mereka berdua sangat menantang surga. Pada saat ini, dia juga menerima makanan dari rune Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir ke tubuhnya dan mulai mengembun menjadi Dao keempat, Dao Buddha. Dibandingkan dengan kolam pembersih naga Tuan Jing Sui, yang melembutkan dan memurnikannya melalui niat membunuh dan petir, kolam Buddha emas dibentuk oleh kemauan makhluk hidup dan kekuatan agama Buddha. Kolam itu sangat lembut, dan pada dasarnya seseorang bisa berbaring di dalamnya. 7 hingga 8 jam telah berlalu sebelum Ye Chen membuka matanya. 4 dao besar muncul di belakangnya. Selama mereka disempurnakan lebih lanjut, dia akan dapat maju ke alam Raja Surgawi. Mereka adalah Dao Besar Nirvana, Dao Besar Pedang Abadi, Dao Besar Pembantaian, dan Dao Besar Buddha. 3 Dao Besar pertama memberinya kekuatan ofensif, tetapi Dao Besar Buddha dapat menyembuhkannya dan membuatnya kebal terhadap efek dan kekuatan negatif tertentu. Sekarang dia dapat dikatakan memiliki cara ofensif dan defensif. Lahap, gabungkan. Ye Chen berteriak keras dan menyatukan artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 7 ke dalam bagian dirinya. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat meledak, dan tubuh fisiknya menerobos dan mencapai alam transformasi astral. Tubuh fisiknya akhirnya berhasil menerobos. Pada saat ini, tubuhnya sebanding dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama. Namun, Ye Chen tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan artefak tingkat kekacauan primordial ke dalam tubuhnya sekarang, jadi dia hanya mengekstrak sebagian dari kekuatannya dan menggunakannya untuk terobosannya sendiri. Tubuh utama artefak tingkat kekacauan primordial masih ada di sana dan Ye Chen telah mengekstraknya dan memadatkannya di telapak tangannya. Dengan cara ini, tangan kirinya akan berisi kekuatan artefak tingkat kekacauan primordial dan kekuatan ofensifnya akan jauh lebih kuat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, wus, wus, suara beberapa terobosan bisa terdengar. Ye Chen telah maju ke tingkat ketiga alam semi surgawi. Kekuatan hidupnya telah diubah menjadi aliran energi spiritual yang stabil, dan kekuatan jiwanya telah diubah menjadi kekuatan astral. Dia keluar dari kolam Buddha emas dan melihat Little Gold dan naga darah masih menyerap energi di dalamnya, aura mereka terus meningkat. Dia melihat 17 artefak tingkat kekacauan primordial lainnya dan sebuah bab dalam teknik penempaan artefak segudang muncul di benaknya, yang mencatat metode penggunaan artefak untuk menempa tubuh. 3 Tuan, dan Tuan Lan Suiwei, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan. Aku akan menyatu dengan artefak tingkat kekacauan primordial sekarang dan mencoba menjadikannya wadah bagi jiwa-jiwa suci kalian. Ye Chen mengeluarkan artefak tingkat kekacauan primordial dan tungku penempaannya sendiri. Menggunakan dirinya sebagai wadah, dia mulai bereksperimen. Tindakan ini tidak diragukan lagi gila dan tidak pernah terdengar. Kalau bukan karena masuknya Chen Anping secara kebetulan ke alam rahasia di benua Lingwu dan kemampuannya untuk menguraikan teknik penempaan kuno, Ye Chen tidak akan mampu mengendalikan teknik ini. Baiklah, Lan Suiwei melepaskan kekuatan hukum spasial, yang memungkinkan Ye Chen untuk memodifikasi artefak tingkat kekacauan primordial. Proses ini tidak hanya menghabiskan energi, tetapi juga menghabiskan waktu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen telah gagal lagi dan lagi. Wajahnya sangat pucat, dan dia harus bergantung pada sejumlah besar pil untuk pulih dan melanjutkan. Namun, usahanya akhirnya membuahkan hasil, dan dia menempa 3 tubuh seperti senjata yang dapat berisi jiwa surgawi. Masing-masing tubuh ini menggunakan 3 artefak tingkat kekacauan primordial dan 20 artefak tingkat Raja Surgawi sebagai fondasinya, yang membuatnya sebanding dengan tubuh fisik alam tubuh Void tingkat ke-7. Secara total, Ye Chen telah menggunakan 9 artefak tingkat kekacauan primordial dan 60 artefak tingkat Raja Surgawi. 3 Tuan, tubuh telah ditempa, jadi silakan masuk. Ye Chen menangkupkan tinjunya untuk memberi salam saat dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia masih tidak tahu apakah dia akan berhasil, karena mungkin ketiga tuannya tidak dapat memasuki tubuh tersebut. Namun, pada titik ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Segera, 3 sinar cahaya keemasan terbang keluar dari makam samsara dan memasuki 3 tubuh. Ketiga tubuh itu memancarkan sinar cahaya keemasan Buddha yang sangat damai. Tak lama kemudian, mereka mengembun menjadi sosok manusia yang tampak seperti orang sungguhan. Dengan cara ini, Buddha pengobatan, Buddha sinar matahari,
dan Buddha cahaya bulan dapat dianggap terlahir kembali. 3 kultivator Buddha yang telah diam selama ribuan tahun telah kembali dan akan menjadi bantuan besar bagi Ye Chen. Murid, jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan hidup lebih dari 2 hingga 3 bulan di dalam makam samsara. Benar sekali. Mulai sekarang, kami akan menjadi tuanmu, wali Anda, dan bahkan bawahan Anda. Ya, kami adalah bawahan dari Master Sekte baru. Dengan itu, ketiga Buddha emas menggenggam tangan mereka bersama-sama dan membungkuk ke arah Ye Chen, yang sekarang menjadi kepala biara baru dari Sekte Buddha Emas. Selain itu, Ye Chen telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Dia seperti orang tua bagi mereka dan merupakan satu-satunya murid mereka. 3 guru, kata-kata dan tindakan kalian terlalu baik. Aku pasti akan menghidupkan kembali Sekte Buddha Emas di masa depan. Guru, berapa banyak kekuatan tempur yang kalian miliki sekarang? Ye Chen bertanya. Buddha pengobatan memandang dua lainnya dan berkata, kami baru saja dibangkitkan, jadi kami tidak memiliki cukup energi spiritual. Namun, tubuh kami sebanding dengan ahli alam primordial chaos tingkat 7. Butuh waktu juga bagi kekuatan hukum spasial kami untuk pulih. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, saat ini, kami sekuat ahli alam primordial chaos tingkat 3, tetapi saya memperkirakan bahwa kami akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk pulih ke titik di mana kami akan menjadi ahli alam primordial chaos tingkat 7. Itu hebat. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia tidak perlu lagi takut pada Sekte Jindao. Selain itu, dengan bantuan Guru Lan Suiwei, saya seharusnya bisa mengalahkan siapapun di bawah alam integrasi Dao. Guru, silakan masuk ke makam samsara untuk pulih. Ye Chen memperhatikan saat ketiga Buddha emas itu masuk. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Little Gold dan naga darah telah selesai memurnikan tubuh mereka, dan aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kolam Buddha emas juga telah terkuras. Dia menghitung perolehannya kali ini. Ada lebih dari 100 artefak tingkat Raja Surgawi dan 8 artefak tingkat kekacauan primordial yang tersisa. Selain itu, masih ada 2 artefak tingkat integrasi Dao di lantai 25 yang menunggunya untuk diambil. Namun, saat ini, dunia luar sedang gempar. Di kedua sisi ngarai, para tetua dari 100 sekte melotot ke arah Paman Zeng dan yang lainnya. Mereka mengacungkan artefak tingkat Raja Surgawi dan artefak tingkat kekacauan primordial mereka. Mata musuh Yuan memerah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia melotot ke arah Paman Zeng dan berkata, bagus, bagus. Keluarga Beigongmu akhirnya bergerak dan menunjukkan warna asli kalian. Kalian sudah lama menguasai Sekte Buddha Emas dan Paviliun Pengawal Langit, kan? Itulah sebabnya kamu mengirim Ye Xitian dan mengerahkan boneka penjaga yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Pengawal Langit untuk membunuh murid-murid kita. Tetapi saya perkirakan akan memakan waktu sekitar 1 bulan bagi kita untuk pulih ke titik di mana kita akan menjadi ahli alam primordial chaos tingkat 7. Itu hebat. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia tidak perlu lagi takut pada Sekte Jindao. Selain itu, dengan bantuan Master Lan Suiwei, saya seharusnya dapat mengalahkan siapapun di bawah alam integrasi Dao. Master, silakan masuk ke makam samsara untuk pulih. Ye Chen memperhatikan saat ketiga Buddha emas itu masuk. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Little Gold dan naga darah telah selesai memurnikan tubuh mereka, dan aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kolam Buddha emas juga telah terkuras. Dia menghitung perolehannya kali ini. Ada lebih dari 100 artefak tingkat Raja Surgawi dan 8 artefak tingkat kekacauan primordial yang tersisa. Selain itu, masih ada 2 artefak tingkat integrasi Dao di lantai 25 yang menunggunya untuk diambil. Namun, saat ini, dunia luar sedang gempar. Di kedua sisi ngarai, para tetua dari 100 sekte melotot ke arah Paman Zeng dan yang lainnya. Mereka mengacungkan artefak tingkat Raja Surgawi dan artefak tingkat kekacauan primordial mereka. Mata musuh Yuan memerah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia melotot ke arah Paman Zeng dan berkata, bagus, bagus. Keluarga Beigongmu akhirnya bergerak dan menunjukkan warna asli kalian. Kalian sudah lama menguasai Sekte Buddha Emas dan Paviliun Pengawal Langit, kan? Itulah sebabnya kamu mengirim Ye Xitian dan mengerahkan boneka penjaga yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Pengawal Langit untuk membunuh murid-murid kita. Tetapi saya perkirakan akan memakan waktu sekitar 1 bulan bagi kita untuk pulih ke titik di mana kita akan menjadi ahli alam primordial chaos tingkat 7.
Itu hebat. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia tidak perlu lagi takut pada Sekte Jindao. Selain itu, dengan bantuan Master Lan Suiwei, saya seharusnya dapat mengalahkan siapapun di bawah alam integrasi Dao. Master, silakan masuk ke makam Samsara untuk pulih. Ye Chen memperhatikan saat ketiga Buddha emas itu masuk. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Little Gold dan naga darah telah selesai memurnikan tubuh mereka, dan aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kolam Buddha emas juga telah terkuras. Dia menghitung perolehannya kali ini. Ada lebih dari 100 artefak tingkat Raja Surgawi dan 8 artefak tingkat kekacauan primordial yang tersisa. Selain itu, masih ada 2 artefak tingkat integrasi Dao di lantai 25 yang menunggunya untuk diambil. Namun, saat ini, dunia luar sedang gempar. Di kedua sisi ngarai, para tetua dari 100 sekte melotot ke arah Paman Zeng dan yang lainnya. Mereka mengacungkan artefak tingkat Raja Surgawi dan artefak tingkat kekacauan primordial mereka. Mata musuh Yuan memerah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia melotot ke arah Paman Zeng dan berkata, "Bagus, bagus. Keluarga Beigongmu akhirnya bergerak dan menunjukkan warna asli kalian. Kalian sudah lama menguasai Sekte Buddha Emas dan Paviliun Pengawal Langit, kan? Itulah sebabnya kamu mengirim Ye Xitian dan mengerahkan boneka penjaga yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Pengawal Langit untuk membunuh murid-murid kita. Benar kan? Itulah sebabnya kamu mengirim Ye Xitian masuk dan memobilisasi boneka penjaga yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Pengawal Surga untuk membunuh murid-murid kita. Benar kan? Itulah sebabnya kamu mengirim Ye Xitian masuk dan memobilisasi boneka penjaga yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Pengawal Surga untuk membunuh murid-murid kita.